puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu daripada fadilah dari ucapan hamdalah itu salah satunya adalah kalau kita benar-benar ikhlas mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah SAW bersabda, akan dijanjikan pengganti yang lebih baik daripada setiap apa yang hilang dari yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita senantiasa berdoa biasanya, Allahumma ajirna fi musibatina wa khulufna khairan minha, dan salah satunya adalah alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala sesuatu, atas segala yang menimpa dalam diri kita. Dan alhamdulillah kalau misalnya diucapkan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, insya Allah kata Rasulullah SAW, apapun yang akan terjadi, apapun yang hilang dalam diri kita, Allah SWT akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Salawat dan salam semoga tetap curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita baik dalam perkara dunia dan akhirat, kepada para keluarganya, kepada para istrinya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, sampai kepada umatnya kita semua, yang moga-moga akan tetap terus dinyatakan ataupun akan tetap terus dimasukkan kepada umatnya sampai kelak nanti kita bertemu baginda Nabi Muhammad SAW di telaga di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, tidak menutup rasa hormat saya, ta'zim saya kepada para kesepuhan, uwa-uwa, kepada AA yang alhamdulillah telah berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Tidak menutup rasa hormat saya dan izinkan saya untuk membahas salah satu bab dari kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini biasanya diajari di pesantren-pesantren tradisional, dan ini adalah salah satu karya dari yang namanya Syekh Abdullah bin Husain Al-Hadrami, yaitu berasal daripada Hadramaut, Yaman, yang meninggal pada tahun 1777. Jadi kitab ini 1777 Masehi. Sekarang kita di tahun 2023. Tapi kitab ini alhamdulillah masih dipelajari di beberapa pesantren, di pesantren tradisional. Di antara babnya yang sekarang insya Allah sedikit ya akan dibacakan adalah bab atau faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ariddah wal iyadu billah. Salah satu pasal setelah di kitab Sulamut Taufik ini membahas tentang rukun iman, tentang tauhid. Penulis di sini, semoga Allah SWT merahmatinya, menulis tentang suatu pasal yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban bagi seluruh orang muslim untuk menjaga dan memelihara keislamannya dari hal-hal yang bisa merusak, membatalkan dan memutuskan keislamannya. Jadi dalam istilah agama ini ada yang namanya istilah Islam, ada istilah iman, ada istilah ihsan, dan kebalikannya ada istilah namanya kufur, ya, kebalikannya daripada iman. Ada istilah namanya syirik, ada istilah namanya fusuk,
atau kefasikan. Nah, di sini adalah bab yang mungkin sangat penting bagi kita untuk mengulangnya. Yang pertama, karena tauhid ini ataupun keimanan ini adalah satu hal yang bisa mensyafaati kita dengan dosa kita yang sebegitu banyak, dengan kekurangan kita dalam ibadah yang sebegitu banyak. Maka tidak ada harapan kecuali mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat dan mempertahankan keimanan sampai nanti di akhirat kelak. Karena semua orang muslim, semua orang mukmin itu sebagaimana hadis syafaat Rasulullah SAW, syafaat al-udma, syafaat yang paling agung. Semua orang muslim, semua orang yang di dalam hatinya ada keimanan, semua orang yang dahinya pernah sujud kepada Allah SWT, itu nanti di hari kelak, di hari kiamat akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang terakhir kali masuk surga itu adalah orang yang sudah masuk ke dalam neraka seberapa lama, sampai hitam, legam, sampai kulitnya mengupas gitu, sebagai bentuk pembersihan dia dari dosa-dosa. Akan tetapi orang tersebut masih ada harapan untuk masuk surga dikarenakan keimanannya. Ini yang pertama, pentingnya, urgensinya kita mempertahankan keimanan, tauhid, keislaman dalam diri kita. Maka untuk mempertahankan keimanan tersebut, kita harus tahu tentang apa-apa yang bisa membatalkan daripada keimanan dan keislaman tersebut. Dan yang kedua adalah sebagai bentuk ta'asi ataupun mencontoh ya daripada ulama-ulama terdahulu, daripada nabi, daripada orang-orang pilihan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Luqman Al-Hakim, yang mana salah satu wasiat pertamanya kepada keluarganya adalah wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku tersayang, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah SWT, karena menyekutukan Allah SWT adalah kezaliman yang besar. Dan yang lainnya banyak ya. Contohnya wasiat untuk mempertahankan keimanan tauhid ini di antara keluarga itu sangat penting. Salah satunya juga adalah cerita Nabi Ya'qub alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ketika Nabi Ya'qub alaihissalam meninggal, kemudian berwasiat kepada anak-anaknya. Wasiatnya Nabi Ya'qub, wasiat yang paling penting yang ditinggalkan sebelum beliau meninggalkan anak-anaknya adalah apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Itu adalah urgensi daripada wasiat, urgensi daripada saling menasihati, terutama dalam keluarga, tentang keimanan dan tauhid. Maka berangkat dari dua hal itu, tentang bahwasanya tauhid itu bisa menyelamatkan kita, bahwasanya tauhid atau keimanan itu adalah wasiat yang paling penting, maka dibahaslah pembahasan ini. Waridatu salah satu aksamin i'tiqadat wa af'alun wa aqwalun wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban katsira. Penulis di sini mengatakan riddah atau keluarnya seseorang dari Islam itu bisa melalui 3 pintu. Yang pertama adalah murtad ya, keluarnya dari Islam dari keyakinan. Yang kedua dari perbuatan. Yang ketiga dari ucapan. Yang mana hal-hal ini, yang 3 pokok ini
murtadnya dari keyakinan atau keluarnya seseorang dari keyakinan, perbuatan dan ucapan ini memiliki cabang-cabang ya. Cabang-cabang atau permisalan dari 3 hal pokok tadi. Di sini karena ini adalah kitab yang dasar, biasanya dipelajari di pesantren tradisional, tidak menjelaskan definitif tapi menjelaskan dengan contoh ya. Walaupun ini ditulis tahun 1077 Masehi, mungkin kita sebagai anak muda di sini bisa mengambil contoh hal ini, disamakan atau dianalogikan dengan yang terjadi di zaman sekarang, karena mungkin hal-hal ini akan terulang ataupun terulang dengan contoh yang berbeda tetapi esensinya sama. Contoh faminal awal, dan dari contoh yang pertama, keluarnya seseorang dari agama Islam atau dari kepada keimanan melalui keyakinan, contohnya adalah asyakku fillah aw fi rasulihi awil quran awil yaumil akhir awil jannati awin nar awil sawab awil iqab aw nahwi dalika mimma huwa mujmaun alaih. Yang pertama ya, dari pokok tadi yang murtad dari keyakinan adalah ketika seseorang ragu akan wujudnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu akan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan misalnya Rasulullah SAW itu fiktif dan lain sebagainya. Ragu terhadap Al-Quran Al-Karim ya, mengatakan Al-Quran ini adalah contohnya misalnya tulisannya Nabi Muhammad ataupun perkataannya Nabi Muhammad, ini tidak boleh. Ragu tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat, ragu tentang surga dan neraka, ragu tentang adanya pahala dan siksaan dan perkara-perkara yang lain dalam akidah yang telah disepakati oleh ulama. Intinya, kalau dalam rukun iman yang 6 ini kita ragu, maka ini adalah salah satu pintu daripada keluarnya seseorang daripada keimanan dan keislaman. 6 hal rukun iman. Akan tetapi kalau misalnya ada perkara dalam rukun iman yang tidak disepakati oleh ulama ya. Contohnya misalnya Rasul dan Nabi yang wajib diketahui atau diimani ada berapa? 25 ya. Karena itu yang tertulis dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada misalnya Rasul dan Nabi yang tidak wajib kita ketahui, misalnya Nabi Syith alaihi salatu wassalam ya, keturunannya Nabi Adam ya. Kemudian antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian misalnya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah Nabi, ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah hamba pilihan Allah. Nah, yang masih diperdebatkan hal-hal ini, maka seseorang kalau misalnya meragukan karena memang belum belum disepakati oleh ulama, maka tidak sampai kepada derajat kufur. Kalau tidak mengimani Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Musa, maka itu kufur. Ya, banyak nabi itu misalnya ada Rasul misalnya sampai jumlahnya ratusan, nabi jumlahnya puluhan ribu dan sebagainya. Contohnya misalnya ketika saya di Mesir ada yang namanya makam Nabi Daniel. Kan kita baru dengar ya. Nah, kita boleh percaya itu ada, dan kita juga boleh percaya atau meragukan kenabian ataupun sosok nabi tersebut, karena memang ini tidak wajib kita yakini. Tapi yang 6 ini, dan 6 ini adalah hal pokok dan sudah disepakati oleh ulama, maka kita tidak boleh ragu ya, seperti hari kiamat, malaikat yang 10, maka kufur orang yang meragukan salah satu daripada rukun iman tadi.
bagian lain ya bismillah, bagian lain dari keluarnya seseorang dari keimanan atau keislaman dari pintu i'tiqadat atau kepercayaan. Contoh yang lain atau bagian yang lain adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang atau aib ya. Contohnya seperti perkataan orang-orang Nasrani, ya Allah punya anak misalnya, atau perkataan orang Yahudi, Allah SWT tangannya terbelenggu dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Hal tersebut kalau di kepercayaan tersebut ada dalam diri seorang muslim, Allah SWT memiliki sifat-sifat yang kurang, maka itu adalah pintu daripada keluarnya seorang kepada keislaman. Lalu dari sisi kepercayaan juga, termasuk daripada sisi kepercayaan ini adalah menghalalkan apa yang telah Allah SWT atau Rasulnya melalui Rasulnya haramkan, ataupun mengharamkan yang telah Allah halalkan. Seperti alhamdulillah menghalalkan apa yang sekarang LGBT itu tidak boleh, ataupun sama mengharamkan sesuatu yang halal ya, mengharamkan bagi diri sendirinya, misalnya nikah. Saya mau ibadah saja, saya haramkan bagi diri sendiri menikah. Nah, itu sama-sama tidak bolehnya, sama-sama besar dosanya ketika seseorang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, ataupun kebalikannya, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kemudian mengingkari kewajiban dalam agama yang telah menjadi kesepakatan oleh ulama, ya ijma ulama. Ijma atau kesepakatan ulama ini sama kuatnya dalil ijma ini, sama kesepakatan. Bahkan ijma ini dalam beberapa literatur ilmu usul fikih atau metodologi pengambilan hukum dari dalil, ijma atau kesepakatan ulama itu kadang lebih kuat untuk diambil daripada hadis. Jadi kalau misalnya ada ijma, ini ulama sepakat, contohnya misalnya jilbab itu wajib. Kalau ada orang yang menyelisihinya, kita ambil yang sudah menjadi kesepakatan ulama, karena ijma itu kuat ya. Tidak mungkin para ulama ataupun orang-orang yang terpilih ya, bersepakat atas suatu kesesatan. Bahkan lebih kuat terkadang dari hadis, karena hadis memang harus perlu diolah dulu, harus perlu diambil dulu apa isi daripada hukum hadisnya. Tapi kalau ijma udah sepakat ulama, itu udah menjadi hukum yang sudah bukan mentah lagi, sudah jadi. Jadi kalau ada kesepakatan ulama tentang haram sesuatu, halal sesuatu, boleh, maka kita tidak boleh untuk menyelisihinya. Tuh, seperti wajibnya sholat lima waktu, wajibnya zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tidak boleh mengingkari kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian dari cabang i'tiqad atau keyakinan juga, kita tidak boleh berniat untuk kufur. Berniat dalam hati, iman ini harus terus kita bawa, iman ini harus kita tetap terus kita pertahankan. Makanya ulama itu terkadang mewanti-wanti kepada para muda-mudi yang kuliah di luar negeri, di negara yang kufur. Di negara yang kufur bukan karena tidak boleh belajar. Misalnya memang tidak ada lagi kedokteran yang sehebat di negeri Jerman misalnya, ataupun di mana, karena kebutuhan, karena untuk mempelajari ilmu yang tidak ada di negaranya. Mungkin boleh karena darurat tersebut. Tapi ulama mewanti-wanti karena terkadang lingkungan itu membuat kita terbawa. Minimalnya kalau lingkungan buruk itu tidak bisa mengajak kita berbuat buruk, lingkungan itu akan membuat kita malas berbuat baik. Kalau tidak bisa mengajak berbuat buruk, minimalnya kita akan malas berbuat baik. Seperti itu. Bahkan perkara keimanan, maka keimanan ini, keyakinan ini, rukun iman ini, keyakinan terhadap rukun iman yang ini harus tetap ada dalam
diri kita, dan jangan sampai seseorang berniat untuk kufur, karena niatnya saja untuk kufur itu sudah termasuk daripada kekufuran, kecuali ada waswas ya. Kalau waswas sesuatu yang tidak tidak bisa kita hindari ya, waswas karena jahil, karena kebodohan kita terkadang itu, maka tidak sampai kepada kekufuran. Tapi kalau sudah diniatkan, ada tekad untuk saya mau kufur, nah itu tidak boleh. Jadi masih ditolerir gitu. Masih ditolerir kalau waswas, karena kadang orang itu ya imannya bertambah dan berkurang, ataupun karena kebodohan yang ada dalam dirinya, ketidakyakinan misalnya tentang hari kiamat itu. Was-wasannya caranya adalah istighfar ataupun belajar di majlis-majlis ilmu. Terus yang selanjutnya daripada keyakinan ini adalah sifat atau mengingkari status sahabat-sahabat Nabi, atau mengingkari kerasulan daripada salah satu rasul-rasul yang telah Allah utus ya. Ini adalah salah satu daripada bentuk kekufuran dalam i'tiqad juga. Atau tidak mengakui satu huruf ataupun satu surat dalam Al-Quran ya, contohnya kita nggak yakin ya, biasanya firqah atau kelompok-kelompok yang di luar Islam Sunni akan menghembuskan subhat-subhat tentang ini ya. Ada ayat Al-Quran yang dirubah, padahal Al-Quran itu dari mulai awalnya itu dinukilkan secara lisan daripada Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dan ketika Al-Quran itu dikumpulkan, tidaklah satu ayat pun dalam Al-Quran dikumpulkan melainkan melalui 3 saksi. Misalnya Abu Bakar mendengar ayat ini dari Rasulullah, itu belum langsung dicatat oleh Zaid bin Sabit, tapi ditanyakan lagi apakah dari para sahabat sama-sama ada yang mendengarkan ayat tersebut. Kalau sudah sampai 3 orang baru dicatat. Nah, pembukuan Al-Quran itu sedemikian ketatnya. Jadi Al-Quran yang datang sampai sekarang ini adalah memang Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bahkan di Jerman itu pernah ada ya, riset tentang keautentikan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran berbagai macam percetakan selama 2 abad, dicari apakah ada perbedaan atau tidak, ternyata tidak ada. Itu 2 abad. Di Jerman orang-orang pernah mencoba mencari itu ya. Jadi sampai sekarang pun memang tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang bukan Al-Quran. Semuanya adalah Al-Quran yang datang daripada Allah SWT melalui Rasulnya. Yang kedua daripada pokok yang bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman adalah melalui perbuatan ya. Seperti contohnya sujud ya, kasujudin lisonamin, sujudnya seseorang kepada berhala ya. Ada yang mengatakan sonam itu berhala 3 dimensi atau berbentuk sonam. Asnam itu ada yang membedakan sonam dan ausan. Ausan itu 2 dimensi gambar ya. Keduanya tidak boleh bersujud kepada berhala ataupun kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti matahari dan lain sebagainya. Kemudian dari bentuk perbuatan juga seperti mendatangi atau mempercayai kahin atau peramal ya, kalau sekarang mungkin bisa termasuk juga, dan ini dikhawatirkan adalah kepercayaan kita kepada zodiak dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh. Atau mendatangi penyihir ya, mendatangi dukun-dukun, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kecuali hal ini adalah ketika seseorang dipaksa ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ya, tidak termasuk daripada murtad melalui perbuatan ini orang yang terpaksa. Terpaksa itu bagaimana ukurannya? Ada 2. Menurut jumhur ya, adalah dilihat daripada daya paksaan atau daya ancaman.
Kalau orang diancam itu dilihat daya ancamannya. Kalau diancam dengan dibunuh, kalau diancam dengan dilumpuhkan, kalau diancam dengan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh dirinya, maka bolehlah kita untuk terpaksa misalnya sujud kepada apa itu tidak mengapa, karena hati kita tetap yakin dalam keimanan. Itu menurut jumhur. Kalau menurut Hanafiyah tidak dengan daya paksaannya ataupun bentuk jenis paksaannya, tapi dilihat dari orang yang dipaksanya. Ya, jadi ada dua. Tapi kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama itu dilihat daripada bagaimana dia memaksa. Dengan pisau, dengan senjata tajam, dengan pistol baru boleh. Kalau ini sebagian kecil ulama Hanafi itu melihat daripada orang yang dipaksanya. Kalau orang itu mampu untuk melawan, maka dia tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Misalnya orang tersebut orang yang lebih besar badannya, lebih kuat badannya, dan dipaksa dengan pisau tembakan dan dia bisa masih melawan, dia masih tidak boleh. Tapi ini pendapat kecil, kita mengambil pendapat yang jumhur ulama, kita melihat daripada paksaannya atau alatnya. Nah kalau udah seperti itu, orang sujud kepada selain Allah SWT itu masih dimaafkan dengan syarat hatinya masih tetap yakin dan teguh dengan keimanan. Yang ketiga, yang paling banyak contohnya adalah dengan melalui akwal ataupun perkataan. Ini contohnya banyak. Yang pertama di sini disebutkan oleh penulis ketika seseorang berkata minha ayyakula li muslimin ya kafiru aw yahudiyun aw ya nasraniyun. Ketika seseorang itu, kita bisa jatuh kepada kekufuran lewat lisan kita. Pertama contohnya adalah ketika seseorang mengatakan kepada orang muslim yang lain, hai kafir, hai Yahudi, hai Nasrani. Nah, tidak boleh kita mengatakan kepada seorang muslim perkataan ini, karena ini akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Dan ini juga semuanya yang disebutkan di sini adalah wewenangnya ulama yang bisa mengatakan seseorang sudah jatuh kepada kekufuran atau tidak. Jadi kita pelajari ini untuk diri kita sendiri dulu, supaya kita terjaga, supaya kita ada rem, jangan sampai kita berbuat demikian. Nah ini yang pertama, berkata kepada orang muslim yang lain, hai kafir, hai Yahudi, hai Nasrani, itu tidak boleh. Dari bentuk perkataan juga kasukhriyati bi ismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi. Nah ini biasanya anak-anak muda ya sekarang ada yang namanya dark joke gitu, apa namanya, gurauan-gurauan yang berbau agama. Dulu zaman 2000 itu cuma warkop gitu ya, Dono Kasino Indro ataupun yang lainnya, nggak sampai menyerempet ke agama, walaupun gurau tapi tidak sampai menyerempet ke agama. Nah, zaman sekarang di stand up comedy dan lainnya, jangan sampai kita sampai mengefan gitu ataupun memfollow ataupun mengikuti orang-orang yang suka menjadikan agama sebagai lelucon. Dan Allah SWT telah memperingati hal itu, wala in sa'atahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan ketika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian bermain-main? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah jatuh pada kufuran setelah kalian beriman. Ini besar tanggung jawabnya. Bermain-main menghina Allah SWT, Rasulnya, ataupun syiar-syiar agama. Contoh yang lain daripada perkataan yang bisa menjatuhkan kita kepada kufuran adalah seperti mencela syariat-syariat Allah SWT ya. Seperti andai kata wa ka'ayyaqulu law amarani Allahu bikada lam af'alhu, seandainya Allah memerintahkan aku ini, aku tidak akan mengerjakannya ya. Misalnya
Allah memerintahkan jilbab, saya tidak akan mengerjakannya. Allah memerintahkan misalnya jangan makan babi, saya tidak akan mengerjakannya. Nah, sebagai bentuk penentangan kepada Allah, bukan bentuk karena dia itu khilaf dosa. Ini sebagai bentuk penentangan, itu tidak diperbolehkan. Contoh yang lain adalah au qala li fi'lin hadasin hadza bi ghairi taqdirillah. Sebagai contohnya adalah ini terjadi bukan dengan takdir Allah ya. Ketika kita menyandarkan sesuatu dengan bukan takdir Allah, maka dikurangi perkataan kebetulan gitu ya. Qadarullah gitu aja dikurangi ya. Walaupun kita tidak tahu itu tuh bukan dimaksudkan ke sana gitu. Tapi kita harus meyakini segala sesuatu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ini banyak sebetulnya contohnya. Contoh yang lain yang diambil di sini, au qala la af'alu kada wa in kana sunnatan bi qasdil istihza. Contohnya, atau ucapan aku tidak akan berbuat perkara ini sekalipun sunnah. Nah, ini tidak boleh juga. Kalau maksudnya untuk mengejek sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu banyak. Misalnya kalau misalnya kita tidak bisa mengerjakan, jangan sampai kita mengejek sunnah-sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Contohnya makan dengan tangan, misalnya tidak pakai sendok, atau contohnya kalau buka puasa pakai tamar. Kalau kita sampai menistihza, menjelek-jelekan sunnah, tidak mengerjakan dan sudah menjelek-jelekan, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Karena Ibnu Mubarak ulama itu mengatakan, barang siapa yang bermudah-mudah dengan adab, maka dia akan diharamkan ataupun tidak bisa mengerjakan perkara sunnah. Barang siapa yang bermudah-mudahan dengan perkara sunnah atau perkara yang dianjurkan, maka dia akan kehilangan ataupun ditutup ataupun dimudahkan untuk tidak mengerjakan perbuatan yang fardu atau wajib. Jadi sunnah ini setidaknya ada yang dikerjakan dalam satu hari, karena ini penjaga daripada perkara wajib. Kalau sunnah tidak dikerjakan, akan mudah bagi seseorang untuk meninggalkan perkara wajib. Itu kata Ibnu Mubarak. Kemudian dari bentuk perkataan juga adalah membaca ayat Al-Quran dengan maksud untuk beristihza lagi, untuk maksud untuk mengolok-olok. Contohnya, kalau misalnya ada orang bawa minuman, kemudian dia membaca waka'san dihako, gelas-gelas yang penuh arak, jadi dileluconkan dengan potongan-potongan ayat, ini juga tidak boleh ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Intinya bahwasanya tadi ada 3 yang menjadi pintu kekufuran. Ada melalui kepercayaan ya, yang tentang rukun iman kita tidak boleh sama sekali ragu di dalamnya, apalagi sesuatu yang sudah menjadi ijma ulama atau dengan dalil-dalil yang sharih dan kuat ya, dari hadis ataupun ayat dari ayat yang dalam Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Walaupun nanti sebagian rinciannya misalnya tentang hari kiamat ya, ada orang memang yang mengingkari ada kubur misalnya. Tapi karena ini masih menjadi pembahasan di kalangan ulama, kalau hari kiamat itu sudah pasti karena ayatnya kuat dan dalilnya juga mutawatir, dalilnya diriwayatkan oleh banyak perawi ataupun pembawa hadis. Tapi kalau dalilnya tidak sampai kepada derajat mutawatir, ulama tidak sampai mengkufurkan. Minimalnya dia ada masuk ke dalam perkara yang bid'ah atau yang dolal, yang sesat. Orang-orang yang tidak percaya misalnya terhadap ada kubur, terhadap misalnya adanya malaikat, bukan malaikat, misalnya tentang mizan dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang perinciannya yang ulama itu masih berbeda pendapat, itu minimalnya mereka itu jatuh kepada kesesatan. Tapi kalau yang rukun iman itu sudah jatuh kepada kekufuran.
Kemudian perkara perbuatan ya, kecuali orang yang terpaksa seperti tadi sujud kepada selain Allah, mendatangi kahin ataupun peramal, mendatangi tukang sihir ya, dukun dan lain sebagainya. Dan tadi perkataan-perkataan yang jatuhnya sebagai istihza ataupun perendahan terhadap agama ataupun Allah SWT, kitabnya dan rasulnya ya. Ada beberapa poin tambahan di sini seperti tadi sudah ya. Misalnya sujud kepada selain Allah SWT, bagaimana dengan orang-orang yang menunduk gitu ya, seperti anak menunduk biasanya kepada orang tuanya salam. Maka di sini dijelaskan bahwasanya kalau tidak sampai kepada derajat ruku itu masih diperbolehkan. Kalau sujud itu sama sekali ya, lebih baik untuk dihindari. Kalau misalnya sujud ke orang tua itu lebih baik untuk dihindari. Lebih banyak yang tidak memperbolehkannya. Tapi kalau salaman sampai mendungkuk itu ya, itu masih diperbolehkan. Tapi jangan sampai kepada misal seperti ruku, permisalan seperti ruku itu yang tidak diperbolehkan. Ada ulama yang tidak memperbolehkan. Kalau sampai mencium kaki, ditarik kakinya dicium gitu, itu kan lebih dari sepertinya seperti sujud gitu. Itu kemana jatuhnya? Ya, nanti akan dijawab sama Nabi. Tapi kalau di sini banyak yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun pasti seorang anak itu pasti bukan diniatkan untuk penghambaan sebetulnya. Saking hormat aja ya. Saking hormatnya. Tapi sebagai bentuk hati-hati itu di sini tidak diperbolehkan. Ya, walaupun nanti jatuhnya anak-anak memang seperti itu, maka itu tidak sampai ke derajat kufur karena ini masih berbeda pendapat. Yang pasti tidak boleh adalah karena penghambaan ataupun bentuk ibadah ataupun menganggap ini dia misalnya guru punya sesuatu karomat atau saya sampai harus sujud seperti itu, bisa mendatangkan bala atau bisa mendatangkan manfaat, itu yang tidak boleh. Terus yang di sini ada pertanyaan, qauluhu la syurbu mahwihi ay la yahrumu syurbu ma muhiya minal Qur'an. Nah, ini tentang Al-Qur'an. Wa ibaratul mughni wa la yukrahu katabu syai'in minal Qur'an fi ina'in liyusqa ma'uhu lisyifa. Tadi kalau misalnya Al-Qur'an itu misalnya dilarutkan tulisan Al-Qur'an dalam air, ini katanya penulis Mughni Muhtaj itu juga tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ini tambahan saja, tambahan poin. Tidak mengapa menulis tulisan Al-Qur'an di dalam kemudian dimasukkan ke dalam air ataupun untuk diminum untuk sebagai penyembuhan ruqyah, itu tidak mengapa. Ini saja, kurang lebihnya minta maaf kalau ada salah ucapan dan salah perbuatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkuat iman dengan, kan iman bisa nambah bisa kurang, istilahnya al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa nambahan kekuatannya dan juga bisa mengurang ya. Yang paling penting kita bagaimana iman agar bertambah kuat. Gimana caranya? Istilahnya yazidu bit ta'at, iman akan bertambah dengan ketaatan. Jadi makin taat kita makin kuat iman. Sebaliknya makin malas maka iman makin lemah. Nauzubillah min dzalik. Jadi tinggal itu poinnya, kita memperkuat iman saja dengan perhatikan ketaatan, jangan malas gitu ya, jangan malas. Kemudian juga perkuat dengan doa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra
al-kufra wal-fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habbib ilaina al-iman, ya Allah jadikan kami orang yang mencintai keimanan. Wa zainu fi qulubina, jadikan iman itu penghias hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal-fusuq wal isyan, dan jadikan kami tidak senang kepada kekufuran dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang benar. Yang bisa ditambahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dan memelihara iman, sebab iman kalau selamat di bawah mati pasti balasannya surga kelak, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdik. Mau nanya sebentar. Mana? Tadi perkara hadis itu kan in wa wahyu yuhanya. Kemudian dalam surat An-Nisa juga kalau ada perselisihan itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tadi dikatakan bahwa derajat hadis bisa di bawah dari ijma. Itu yang seperti apa hadisnya? Yang misalkan memang jadi di bawah ijma. Gimana tak? Jadi mungkin maksudnya bukan hadis di bawah ijma ya. Tapi sebelum hadis diambil isinya mungkin ya, diambil isinya itu belum bisa dipastikan kalau maksudnya hadis mungkin yang belum dipahami. Kalau kesepakatan ulama yang sudah dipahami, pasti mereka tidak akan mengambil dari yang tidak baik. Jadi masalah pemahaman sebetulnya. Jadi mungkin hadis yang belum dipahami, tapi memang tidak boleh sebetulnya diposisikan di bawah ijma ya. Itu mungkin pemahaman hadis itu. Pemahaman hadis yang belum diambil intisarinya ya. Jadi kan kalau orang tidak paham kemudian mengambil kesimpulan, jadi salah nanti. Jadi salah ya. Tidak paham hadis kemudian mengambil kesimpulan, pasti kesimpulannya salah. Maka nanti dalam memahami hadis ada yang disebut asbabul wurud. Jadi tahu sebab-sebabnya hadis ini gimana ya. Gitu. Mungkin masalah pemahaman hadisnya, bukan hadisnya. Pemahaman hadisnya yang belum terpahami gitu. Makanya kalau hadis belum kita paham betul, aslinya misalnya kita tidak meyakini ini dari hadis, itu jangan disebut hadis. Contoh, ini yang banyak kedengar, padahal ini bukan hadis ini, tapi banyak orang bilang hadis karena tidak tahu asal usulnya. Misalnya gini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa ingin akhirat maka dengan ilmu. Siapa ingin kedua-duanya adalah dengan ilmu. Bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang tidak tahu asal usul ini, itu menyebut hadis ini. Nah, orang yang tidak tahu asal usul ini kemudian menyebut hadis gitu, berarti kan tidak paham asal usulnya juga. Jangan menyimpulkan hadis ya. Ini perkataan yang benar yang Mas saya bilang barusan tuh, biar kita benar. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i. Makanya kalau kita tidak tahu asal usul hadis, walaupun isinya bagus yang disampaikan tuh, itu jangan disandarkan, jangan dibilang dari Nabi. Itu nanti neraka itunya. Ada di hadis disebutkan bahwa sepotong hadisnya itu adalah janjinya Nabi-nya itu falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi itu, maka siap-siap tempatnya di neraka. Sampai begini ini cara menyampaikan hadis juga.
oleh orang yang belum tahu hadis atau tahu sepotong-sepotong, itu jangan menyebut dari Nabi, tapi menyebut ada riwayat gitu saja. Jangan nyebut nabinya. Jadi kalau hadis sepotong kita tahu, sepotongnya tidak, itu jangan bilang dari Nabi. Sebab dari nabinya tidak sepotong, pasti utuh. Maka kalau menyebut dari Nabi yang sepotong itu nanti kita salah. Yang benar bagaimana menyampaikan yang kita tahu sepotong hadis ini, ada riwayat itu aja. Tapi jangan menyebut Nabi. Ada riwayat menyebut begini. Jadi ada cara menyampaikan karena kita tidak tahu utuh gitu ya. Tidak tahu utuh hadis itu jangan bilang dari Nabi itu. Sebab Nabi pasti utuh bilangnya. Makanya kalau kita hanya tahu sedikit-sedikit jangan bilang dari Nabi, sebab Nabi tidak akan begitu itu ya. Pasti utuh dari nabinya. Nah, cara menyampaikan sekali lagi, cara menyampaikan hadis yang kita hanya tahu sepotong gitu. Atau belum tentu dari Nabi, bilang aja ada riwayat gitu. Ada riwayat. Jangan nyebut Nabi. Sebab ancamannya berat sekali. Falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Mungkin yang tadi yang dimaksud bukan hadisnya, tapi pemahaman hadis oleh orang yang belum paham hadis. Jadi pemahaman hadis yang oleh orang yang belum paham hadis, maka pasti tingkatnya di bawah ijma. Beda ya. Jadi bukan hadisnya di bawah ijma gitu ya. Hadis tetap di atas ijma. Tapi pemahaman hadis oleh orang yang belum paham itu bisa di bawah ijma gitu. Tingkatannya pemahaman orang yang belum paham hadis. Belum paham hadis. Wallahu a'lam. Gimana? Tadi disebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam kemurtadan atau kekafiran itu adalah sujud selain pada Allah gitu ya. Nah ini kemudian tadi juga disebutkan kecuali ada hal yang membuat nyawa itu menjadi terancam. Dari suatu pengalaman kejadian nyata itu dalam kehidupan itu kita kadang dalam satu pekerjaan itu ada satu perselisihan atau mungkin pesaing gitu yang menyebabkan akhirnya menggunakan jalur sihir kepada rekan kerja kita. Nah setelah ditanya-tanya ada persyaratan-persyaratan agar sihirnya itu hilang. Nah, mengorbankan kambing berapa, kemudian memasukkan segala sesuatu di suatu tempat gitu. Tapi karena keyakinan kita negosiasi kepada orang yang kita bawa, tadinya kita anggap itu adalah sebagai sarana ruqyah gitu ya. Akhirnya orang tersebut nggak tahu gimana, ya udah kamu dari mana, gitu kan? Saya dari Majalengka, gini-gini. Oh gini aja, kalau orang Majalengka mah cukup sholat aja di depan kuburannya Mbah apa gitu ya, di Banten gitu kan. Nah kita tuh nggak mau gitu, tapi setelah 3 bulan malah rekan kita itu tambah efek sihirnya itu lebih besar gitu kan, sampai semua dokter juga udah angkat tangan gitu. Akhirnya berangkatlah kita ke kuburan itu, sholat di situ gitu kan. Sholat di situ belum sampai kembali ke Bandung sudah ada kabar bahwa sudah bisa jalan segala macam. Nah itu gimana Mang Udin kalau seperti itu? Ya sholatnya sholat apa itu? Sholatnya sholat biasa tapi itu di kuburan Mang Udin. Ya itu. Di kuburan atau menghadap kuburan? Menghadap kuburan. Jadi kuburannya lumayan besar, itu ada sekitar 3 meter lah. Itu. Nah di daerah Sajira namanya, di daerah Banten, pedalaman sekali gitu ada. Ancamannya kalau tidak sholat? Itu untuk mencabut sihirnya rekan kita itu. Gitu.
Kalau sholat di areal kuburan tidak apa-apa gitu ya. Tapi yang dibahayakan kalau sholat menghadap kuburan itu. Nah itu maksudnya justru Ya. kita tadinya nego tidak akan sholat di kuburan itu gitu kan, tapi di sekitarnya saja kalau ada masjid. Ya. Tapi ternyata harus di dalam katanya kayak gitu. Ya. Itu gimana kalau begitu? Makanya dari awal nyari kerjaan itu banyak yang halal ya. Ya halal. Sekiranya kerjaan banyak terbayang akan ada bahayanya, tantangannya lebih baik nyari yang lain walaupun gajinya besar. Contoh begini, teman saya kerja di Korea ya, itu gajinya besar, tapi tidak dikasih jadwal sholat. Itu ngejar gaji besar atau mengorbankan sholat? Jadi ini hati-hati ya, hati-hati anak-anak yang terutama yang masih muda-muda belum punya kerjaan. Nanti barangkali ada tantangan kerja, gajinya besar, ada tapinya. Tapi kita akan kesulitan melakukan ketaatan misalnya gitu. Itu mending nyari yang biasa-biasa aja tapi ibadah jalan gitu lah. Gitu ya. Ini yang disebut dengan hubud dunia ini nanti ini. Itu penyakit umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman dalam sebuah riwayat disebut itu nanti di akhir zaman ada penyakit al-wahan namanya, wahannya. Penyakit wahan itu. Apa penyakit wahan itu? Kan kita harus menghindari penyakit ya. Ada yang mau penyakit? Enggak ada. Nabi menyebut penyakit, ternyata bukan penyakit fisik yang Nabi singgung tuh. Wahan itu. Apa wamal wahnu ya Rasulullah? Seperti dalam sebuah riwayat kemudian disebutkan wahan itu apa? Pasti kita sekali lagi tidak ingin penyakit. Siapa yang ingin sakit kan tidak ada. Nabi menyebut dalam sebuah riwayat bahwa ada wahan nanti akan kena umatnya. Ditanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Wahan itu apa? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu yang akan kena pada umat adalah cinta dunia dan takut mati. Takut mati, cinta dunia, takut mati ya, takut mati. Jadi ingin hidup terus, ingin hidup panjang apa gitu ya. Gitu. Ya boleh saja, tapi jangan sampai takut mati. Artinya takut mati, mati tidak jadi kayak nekat aja. Mati tapi tidak, mati kan kepastian. Tapi tidak menyiapkan amalnya. Tapi umur ingin panjang. Umur ingin panjang tapi tidak dipersiapkan untuk dibawa setelah kematian amal-amalnya. Ini orang, ini yang disebut tulul amal lagi. Orang yang panjang angan-angan tuh, ingin panjang umur. Tapi dalam kesempatan panjang umur dia tidak gunakan untuk beramal dibawa setelah kematian. Makanya bukan membolehkan ulang tahun ya, ada baiknya itu lagu ulang tahun juga, panjang umurnya, terus serta mulia. Jadi panjang umur itu harus mulia, bukan sekedar panjang. Ingin panjang umur, mau apa panjang umur kalau tidak dipakai kemuliaan, gitu ya. Kita dalilnya kesana kemari ya, bukan itu bukan dalil tadi serta mulia, tapi itu ada baiknya itu ya, ada baiknya aja. Wallahu a'lam. Jadi dari awal seperti pekerjaan gitu ya, itu cari yang kira-kira menyelamatkan kita, terutama menyelamatkan ibadah kita dulu, sebab ibadah ini yang nanti akan dibawa ke akhirat ya. Kalau sampai terjebak seperti yang tadi harus apa? Harus sholat di kuburan, harus ini, harus itu. Kita mikir-mikir juga ya, mikir-mikir juga ya. Gitu ya. Teman saya itu pernah, ini sederhana tapi sangat mahal ya. Ketika Jogja ya, toko Jogja di Cirebon dulu baru dibangun, itu ada persyaratan. Di antara persyaratan itu, persyaratan karyanya itu adalah harus orang Kristen ya,
ada gitu di Cirebon dulu ya. Jadi ketika Jogja dibangun di Cirebon itu kan kota santri ya. Kemudian ada persyaratannya karyawannya itu harus beragama Kristen bukan Islam. Kaget kan teman saya tuh kaget. Ditulis di majalah Suara Masjid kalau nggak keliru majalahnya itu, bahwa ada tuh serba berani-beraninya gitulah ini di kota santri tapi mensyaratkan bukan agama Islam karyawannya, ditulis tuh. Nah setelah tulisan itu keluar itu dapat telepon teman saya ini, kan dikritik ya, ini kok berani-beraninya tuh serba Jogja ini mensyaratkan agar karyawannya bukan orang Islam. Karena di Cirebon juga ini tempatnya kan tempat santri, kan kaget teman saya tuh dikritik ceritanya. Akhirnya keluar gitu, kritikannya di majalah. Nah setelah kritik di majalah itu keluar, dapat telepon orang Kristen. Kalau Anda mau meralat tulisan Anda, berapa mau Anda dibayar? Jadi kalau itunya ditarik ulang tuh, diralat tulisannya itu mau dibayar mau berapapun katanya. Yang mengejutkan ini masalah akidahnya. Dijawab oleh teman saya, keimanan, kepercayaan saya tidak semurah itu. Coba. Padahal kalau mau dia itu, kalau mau itu duit melulu itu, kalau mau meralat itu. Tapi dia jawabannya bagus sekali. Itu anaknya Kiai yang nulis tuh, Mikdad namanya, Mir Husain. Dulu partai Bulan Bintang, ini sekretarisnya itu. Ini jawabannya ini yang paling penting. Keyakinan saya tidak semurah itu. Keyakinan saya tidak semurah itu. Ini yang namanya kita memperjuangkan keimanan itu seperti itu. Maka sekali lagi, kalau yang tadi tidak bisa menyimpulkan saya kalau sampai menghadap kuburan sholatnya gitu ya. Kecuali kalau sholat sangat terpaksa, dia sebelumnya tidak tahu akan ada ancaman begitu, terpaksa misalnya sholat di areal kuburan misalnya, arealnya gitu, bukan di kuburannya. Di antara kuburan gitu. Iya, di arealnya di bah manana gitu, tapi entah mayun gak kuburan anak gitu. Itu yang masih agak bisa tolerir. Tapi kalau sudah menghadap kuburan, itu yang ditakutkan adalah hatinya. Maka tetap di Quran itu dalam posisi yang terpaksa mengucapkan, kalau ada yang maksa ya, mengucapkan kata-kata kafir karena terpaksa diucapkan, titip Quran itu, ini yang paling penting. Quran titip itu wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi seukur ngomong bungkul padahal hatinya mah tetap gitu ya. Tetap iman. Kafir mana? Lamun mana ngomong kafir rek dipaehan. Ya ngomong itu mah. Ya saya kafir, ngomongnya begitu. Tapi hatinya tetap beriman. Tetap beriman. Sebab apa? Sebab iman yang hanya di lisan itu belum dinilai sebagai keimanan. Iman yang paling pokok itu adalah yang dalam hati. Di Al-Quran di surat Al-Hujurat disebutkan. Jadi kalau sampai mengorbankan keimanan, mengorbankan ibadah, itu hati-hati ya. Terutama yang masih belum punya pekerjaan. Kalau ada kerjaan besar sekali ininya, gajinya segala macam, tapi akan mengorbankan. Yang tadi istilahnya bagus sih itu. Nanti mungkin kita tidak berbuat buruk, gitu ya, tidak sampai berbuat buruk, tapi akan dijadikan malas berbuat baik. Wah itu bahaya itu. Setidaknya. Bisa dirinya. Jadi itu masalah lingkungan yang begitu itu, masalah lingkungan. Memang kita tidak berbuat buruk, tapi lama-lama kita jadi malas. Ya lami-lami mah siga lingkungan dinya angkana orang. Nauzubillah min dzalik. Maka di situ ada hijrah ya. Di Al-Qur'an Allah berfirman warrujza fahjur, dan dari keburukan kamu hendaknya berpindah, istilahnya gitu, berpindah dari keburukan. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang tadi ditanyakan oleh Haji Nanang itu mungkin pemahaman hadisnya oleh orang yang belum paham hadis. Pemahaman hadisnya oleh orang yang belum paham hadis, maka nanti derajatnya tetap di bawah ijma ya. Pemahaman hadisnya bukan hadisnya ya, pemahaman hadisnya dan oleh orang yang belum tahu hadis gitu ya. Enggak tahu asbabul wurud, enggak tahu hadisnya itu gimana.
Nanti ada ilmu tersendiri untuk memahami hadis. Di antaranya asbabul wurud, tahu sebab-sebabnya diturunkannya hadis itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga mudah-mudahan bisa mempertahankan keimanan, dan keimanan mudah-mudahan kebawa mati. Mudah-mudahan ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang disebut surga itu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.